Dewi Kala adalah Ratu Kemakmuran. Ratu yang memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kita semua. Raja kami Prabu Kertajasa, bukan Dewi Kala. Benar, kami akan selalu setia pada Majapahit, karena kami warga Majapahit. Jika aku bukan raja, kau pasti sudah habis denganku, Warokhita. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Itu hanya alasanmu saja untuk menutupi sifat pengejutmu. Mau apa kalian? Apa yang telah kalian lakukan kepada Warokhita? Percuma kalian membicarakan. Warokhita sudah mati dan mayatnya sudah disempurnakan. Jangan terlalu banyak bicara, Ranggalawe. Ayo serang dia. Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Kalau tidak, aku akan terlambat menyelamatkan Biarata. Mana dia? Tinggain, kita telah ditipu. Baru saja Majapahit merasakan kedamaian dari ancaman Warokhita. Sekarang sudah ada lagi penculikan. Ampun, Gusti. Apakah mungkin pelaku penculikannya adalah anak buah Warokhita? Ada dua kelompok yang harus kita curigai. Kelompok anak buahnya Warokhita dan kelompoknya Patiraga. Kelabang Winis. Aku mendengar kalian menyebut-nyebut nama guruku. Serahkan Ayu Langsa. Kalian yang menculiknya, bukan? Sembarangan menuduh. Jaga mulut. Dia bukan tandinganku. Aku harus pergi dari sini. Jadi, maksud kalian sedang menyelidiki kasus penculikan itu? Itu benar ya. Aku curiga Kelabang Wilis atau gurunya Patiraga lah pelakunya. Justru mereka sama sekali tidak terlibat. Lalu siapa pelakunya ya? Aku juga belum tahu. Tapi aku bisa merasakan bahwa kelompok itu sangat sakti.
jauh lebih sakti dari Warok Hitam dan Patiraga. Lebih sakti dari Warok Hitam ataupun Patiraga. Dari itu kita harus selalu waspada. Majapahit kembali dirongrong kewibawaannya oleh musuh yang sangat kuat. Siapapun mereka, Eyang, aku tidak gentar. Aku mengemban tugas dari Gusti Prabu Kertarajasa. Dan aku tidak akan mundur, walaupun nyawaku menjadi taruhan. Bagus. Itu sifat Manggala sejati. Sekarang tetaplah waspada dan lakukanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Apakah kamu sudah tahu siapa penculik itu sebenarnya? Ampun Pangeran, sampai saat ini Mada belum mendapatkan informasi sedikit pun. Mada, kerjamu sangat lambat. Apa yang kamu lakukan? Sampai-sampai belum ada kemajuan apapun dalam masalah yang serius seperti ini. Mohon ampun, Pangeran. Masalah ini bukan karena Mada tidak serius, tapi persoalan ini tidak sesederhana itu. Persoalan ini sangat rumit. Rumit? Apa berarti Paman Lembusora juga belum mendapatkan informasi apa-apa? Mohon ampun, Pangeran. Hamba juga belum mendapatkan informasi tentang hal itu. Paman, apa karena aku masih anak-anak? Jadi kalian tidak mengerjakan titahku sepenuh hati? Mohon ampun, Pangeran. Sama sekali bukan itu penyebabnya. Aku tidak mau tahu. Dan aku tidak segan-segan mencopot kedudukan Paman Lembusora maupun Mada jika kalian tidak segera mengungkap masalah ini. Bagus. Mereka memang harus ditertib. Selama ini mereka terlalu meremehkan Pangeran Dharmapati. Hingga saat ini, Kakang Lawe dan Anabrang belum juga kembali. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mencari penculik gadis bangsawan Majapahit begitu sulit untuk dilakukan? Ampun, Gusti Prabu. Menurut pandangan hamba, penculik itu bukan sembarangan penculik. Hamba merasakan adanya seorang tokoh sakti yang luar biasa berada di belakang penculikan itu. Menurut Paman, siapakah tokoh sesat yang mempunyai kesaktian luar biasa seperti ini? Hamba bisa merasakan kehadirannya. Tapi siapa dia? Hamba belum bisa dengan jelas melihatnya. Apakah Paman Wungkuk merasakan hal yang sama? Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Seperti yang hamba rasakan. Ibarat melihat di belakang tabir. Hamba bisa melihat sosoknya. Tapi hamba tidak bisa tahu siapa dia. Tapi hamba setuju dengan Eyang Panjengga bahwa sosok itu sangatlah sakti. Sebaiknya aku sendiri yang akan turun tangan untuk mencari tahu siapa tokoh tersebut ini. Ampun, Gusti Prabu. Demi keamanan Gusti Prabu, perkenankan hamba saja yang mencarinya. Hamba mohon, Gusti Prabu tidak meninggalkan istana. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Bukannya hamba bersifat lancang. Tapi apabila Gusti Prabu mengizinkan, sebaiknya hamba saja yang mencari. Baiklah kalau begitu. Aku titahkan Paman Wungkuk untuk mencari tahu siapa tokoh sesat ini. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Sendiko, Gusti Prabu. Bagaimana Serenggi bisa gagal, Andini? Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Lagi-lagi bocah itu mengacaukan semuanya. Gajah Mada. Dia mengacaukan semua rencana, Kanjeng Ratu. Aku tidak bisa menerima alasan seperti ini. Ingat, bagi siapa saja yang gagal melaksanakan titahku, aku tidak akan segan-segan untuk menghukum kalian semua. Meskipun dia orang kepercayaanku sendiri.
Sendiko Kanjeng Ratu. Sebuah kehormatan besar. Aku bisa bertemu denganmu, Manggala Majapahit. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu dan juga tidak pernah berurusan denganmu. Perkumpulan Dewi Kala benar-benar perkumpulan yang mulia, bisa menguntungkan kita bila menjadi anggotanya. Lebih banyak yang diberikan perkumpulan Dewi Kala dibanding yang diberikan Majapahit. Seandainya saja perkumpulan Dewi Kala itu menjadi kerajaan, aku lebih memilih menjadi rakyat kerajaan itu dibanding menjadi rakyat Majapahit. Aku harus kembali ke istana dan melaporkannya kepada Gusti Prabu. Aku akan memulai penyelidikan terhadap rakyat Kediri yang mengikuti perkumpulan Dewi Kala tersebut. Katakan sekali lagi, apa benar kamu akan keluar dari perkumpulan Dewi Kala? Benar, aku mau keluar. Berani-beraninya. Tunggu! Apa yang kalian lakukan? Kalian bebas untuk masuk atau keluar dari perkumpulan itu. Tapi kalian tidak bisa memaksakan kehendak seperti ini. Jangan ikut campur urusan kami. Ayo kawan-kawan, kita kasih pelajaran pejabat kerajaan ini. Ayo! Apa benar kau ingin keluar dari perkumpulan itu? Pisau beracun. Hei! Siapa itu? Kau pikir mudah menangkap Guru Pusora? Ternyata mudah sekali mengelabuimu. Kau pikir bisa mudah untuk lari dariku? Menyerahlah! Berhenti! Apa ku prajurit Majapahit? Benar. Mengapa ku berkeliaran di hutan ini? Aku tidak berkeliaran. Aku sedang mencari siapa pelaku penculikan dan pembunuhan gadis bangsawan Kediri. Oh, gadis yang ditemukan mati itu? Benar. Apakah kalian mengetahui siapa pelakunya? Tidak. Kami hanya merasa heran saja. Apa yang membuat kalian merasa heran? Bagaimana kerajaan akan melindungi keamanan rakyat Kediri jika melindungi kerajaan sendiri tidak becus? Berhenti! Sebelum kamu mencari, alangkah lebih baiknya
kamu berlatih dulu bersama kami. Apa maksud kalian? Ini maksud. Kabur! Ayo! Terima kasih. Terima kasih. Aku datang membawa berita bahwa Kanjeng Ratu Dewi Kala telah datang di tengah-tengah kita dengan membawa ketentraman dan kedamaian di Marca pada ini. Sebarkan berita ini ke seluruh tanah Jawa bahwa Kanjeng Ratu Dewi Kala telah muncul. Tidak akan ada lagi kesusahan serta penderitaan karena dihapus oleh Kanjeng Ratu Dewi Kala. Hidup Ratu Dewi Kala! Hidup Ratu Dewi Kala! Punten dalam sewu Gusti Prabu. Hamba yakin pelaku dari setiap kerusuhan dan penculikan-penculikan itu dilakukan oleh anak buah Dewi Kala. Punten dalam sewu Gusti Prabu. Hamba sempat berbicara dengan para sesepuh. Menurut mereka, penculik ini lebih sakti dari Warok Hitam ataupun Patiraga. Jadi hamba sependapat dengan Kakang Lawe. Kita belum punya bukti yang kuat jika mereka adalah pelaku. Dan kita tidak bisa sembarang menuduh. Apalagi menghukum sekelompok orang sebelum ada bukti yang kuat. Jika memang kalian mempunyai kecurigaan seperti ini, selidikilah sampai tuntas. Sendiko Gusti Prabu. Kau sang gajah mada, kesatuan. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Seharusnya Kanda juga bisa memperhatikan Aditya Warman. Selama ini, Kanda hanya memanjakan Pangeran Garbapati saja. Dinda, aku tidak pernah membeda-bedakan Aditya Warman dengan Garbapati. Mereka semua adalah anak-anakku. Ampun Kanda, tetapi selama ini Garbapati selalu lebih didahulukan daripada Aditya Warman. Harusnya Aditya Warman juga diberikan kesempatan yang serupa Kanda. Punten dalam sewu Kanda. Rai, apa maksudmu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Aditya Warman? Seperti Garbapati, apa kamu juga menginginkan Aditya Warman diangkat menjadi seorang Yuwa Raja seperti Garbapati? Kang Bo, bukan begitu maksudku Kang. Ampunkan. Rai, seharusnya kamu malu berbicara seperti itu di hadapan Kanda Prabu. Sadarlah, kamu itu hanya seorang garwo ampun.
Dan anakmu tidak memiliki hak yang sama seperti aku dan anakku Garbapati. Ampun Kanda. Kang Bo, aku tahu tentang hal itu. Aku hanya minta kepada Kanda Prabu agar dia juga bisa memperhatikan Aditya Warna sama seperti dia memperhatikan Garbapati. Apakah itu salah? Cukup. Hentikan pertengkaran ini. Aku tidak pernah membeda-bedakan anak-anakku. Mereka memiliki hak yang sama. Tapi kalian harus mengerti, berdasarkan hukum terah kerajaan, Garbapatilah yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan anak-anak lain. Berani sekali mereka menentang. Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Manggala Majapahit dan Kediri tidak hanya sekali dua kali ini saja. Mereka selalu mengganggu tugas kita. Ini tidak bisa dibiarkan Kanjeng Ratu. Sebaiknya kita melakukan suatu rencana agar mereka tidak mengganggu kita lagi. Itu bukan masalah bagiku. Tetapi aku tidak mau mencari urusan sebelum tujuanku untuk menitis putra iblis Kemarcapada ini terpenuhi. Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Cepat atau lambat, mereka akan mengganggu kita. Bukankah ini sangat berbahaya Kanjeng Ratu? Aku tidak menitahkan pengikutku untuk menyerang mereka. Hanya saja, jangan menyerang mereka secara langsung. Serang mereka secara tersambar, agar mereka tahu siapa kita. Sendiko Kanjeng Ratu. Kalian pakai ini. Kalian harus menyamar menjadi prajurit Kediri, buat kerusuhan di mana-mana, hingga rakyat menyangka bahwa prajurit kerajaanlah yang berbuat kerusuhan di mana-mana. Baik, Kanjeng Putri. Hentikan! Siapa kalian? Kenapa membuat kerusuhan di wilayah ini? Apa kau tidak lihat? Kami ini prajurit Kediri. Bohong! Tidak mungkin prajurit Kediri membuat kerusuhan di wilayahnya sendiri. Apa maksud kalian melakukan kerusuhan di wilayah ini? Banyak bicara. Hajar dia. Ayo. Ya! Kerusuhan yang terjadi di wilayah kerajaan makin mengkhawatirkan. Rakyat hidup dicekam ketakutan. Mada makin yakin bahwa pelakunya adalah pengikut perkumpulan Dewi Kala. Sebaiknya kita mengambil tindakan tegas untuk membubarkan perkumpulan itu. Ampun Pangeran. Menurut hamba, ini bukan masalah perkumpulan Dewi Kala. Tapi, lagi-lagi ini adalah kegagalan para manggala kita dalam menjalankan tugasnya, menjaga keamanan. Menurut hamba, kita memerlukan orang yang lebih cakap dalam menjalankan tugas menjaga keamanan. Punten dalam sewu Pangeran.
Hamba sudah melakukan tugas sebisa yang hamba mampu. Tapi dalam hal ini, hamba sependapat dengan Mada. Hal ini semua karena ulah perkumpulan Dewi Kala tersebut. Aku tidak sependapat dengan Paman Busora. Masalahnya sangat jelas. Ternyata Paman Busora dan Mada tidak mampu menjaga wilayah Kediri. Aku sedang mempertimbangkan untuk mencopot jabatan kalian berdua. Masalahnya sangat jelas. Ternyata Paman Busora dan Mada tidak mampu menjaga wilayah Kediri. Aku sedang mempertimbangkan untuk mencopot jabatan kalian berdua. Ampun Pangeran, sebaiknya Pangeran mempertimbangkan sekali lagi keputusan itu. Jangan bersikap sewenang-wenang, karena seorang raja tidak pantas bersikap adigang adigung adiguna. Lancang sekali kamu, Mada. Berani-beraninya kamu menentang keputusanku. Nyuwun sewu Pangeran. Mada, apapun yang diperintahkan oleh Pangeran Garbapati itu adalah sabdo Pandito Ratu. Jadi kamu harus mentaatinya. Mohon ampun Pangeran. Bukan maksud hamba untuk menentang Pangeran. Tapi dalam hal ini, hamba setuju dengan Mada. Mohon Pangeran mempertimbangkan kembali keputusan itu. Aku tidak mau menerima kejadian ini. Kalian pantas menerima hukuman karena kalian telah menentang keputusanku. Ampun Pangeran, bukannya Mada bermaksud menentang Pangeran, tapi Mada berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Sebagai pendamping pribadi Pangeran, maka tugas Mada untuk mengingatkan apabila Pangeran yang bersikap tidak sepantasnya. Aku tidak mau mendengar nasihatmu, Mada. Kamu hanya seorang abdi, dan kamu harus mentaati semua perintah. Ampun Pangeran, Mada sudah bersumpah untuk setia dan mengabdi pada Pangeran dan Majapahit. Tapi kesetiaan tidak akan membutakan kebenaran dan keadilan. Jika memang Pangeran tidak berkenan, Mada tidak menyalahkan Pangeran. Sekarang juga, Mada akan meninggalkan istana. Mohon ampun Pangeran. Hamba juga memohon diri. Jangan-jangan Mada dan Paman Lembusora akan mengadukan hal ini pada Romo Prabu. Aku harus menahannya. Tunggu. Aku hanya mempertimbangkan, tapi belum memutuskan apapun. Ampun Pangeran. Diam, Paman. Biarkan aku yang berbicara. Aku memang kecewa terhadap kerja Paman Lembusora dan Mada. Sekarang, aku minta Paman Lembusora dan Mada menyelesaikan masalah keamanan di Kediri. Sendiko Dawuh, Pangeran. Andi,
ini? Nuninje, Kanjeng Ratu. Kapan kau akan menemukan wanita Cakra Pancawala itu? Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Tidak mudah untuk mencari gadis itu. Hamba sudah mencari ke beberapa istana, tapi tidak ada satupun yang mirip. Apa? Cari sampai dapat. Aku tidak mau tahu. Kau harus segera membawa wanita Cakra Pancawala itu ke hadapanku. Punten dalam sewu, Kanjeng Ratu. Tapi mohon hamba diberi tambahan kesaktian, agar hamba bisa leluasa masuk keluar istana. Itu perkara mudah. Bukalah tanganmu. Gunakanlah jubah sakti itu. Maka tak ada satu orang pun yang bisa melihatmu. Sendiko, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu menghendaki agar kita bisa segera menemukan wanita Cakra Pancawala itu. Bobo segera istana dan kadipaten-kadipaten. Temukan segera wanita itu. Sendiko, Nyi. Itu. Jangan ikut campur urusanku. Aku akan ikut campur urusan penculik-penculik seperti kalian. Serang dia! Ya! Sedang apa kau di sini, Cabatus? Aku sedang mencari Duratmaka yang menculik seorang gadis. Apakah Bibi melihatnya? Tak usah kau mencari, karena dia sudah pergi. Siapa Bibi sebenarnya? Kenapa Bibi membela penjahat itu? Aku tak ingin berurusan denganmu. Tunggu. Siapa Bibi sebenarnya? Apakah Bibi salah satu pengikut Dewi Kala? Ternyata kau anak yang cerewet. Tidak tahu berterima kasih. Jadi, jangan salahkan aku. Ya! Ya! Tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Lain kali, kita ketemu lagi. Ya! Semua sudah makin jelas. Semua kejadian-kejadian ini sepertinya memang ada hubungannya dengan perkumpulan Dewi Kala.
Aku harus bisa membongkar semuanya. Kau sang Gajah Mada, kesatuan. Kau sang Gajah Mada, kesatuan. Hah? Kemana saja, Guru? Aku sudah mencari kemana-mana, tapi guruku tidak ada. Apa mungkin guruku pindah ke hutan lain? Kenapa aku tidak diberitahu? Mada, kamu mau apa sih? Aku tidak punya urusan denganmu, Kebo Ireng. Aku sedang menjalankan perintah. Memangnya enak diperintah? Lihat aku, bebas kemanapun yang aku mau, tanpa diperintah-perintah. Aku bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tapi ini bukti sembah baktiku pada Majapahit. Peduli sekali kamu dengan Majapahit. Memangnya Majapahit peduli dengan kamu? Sebaiknya kamu berguru dengan Warog Hitam. Warog Hitam, dia sudah mati di tangan Gusti Prabu. Apa kamu belum tahu? Bohong kamu, Mada. Jadi, kamu benar-benar belum tahu. Aku tidak percaya omonganmu. Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Hamba membawakan gadis-gadis ini untuk dijadikan persembahan. Bagus. Dia bukan gadis Cakra Pancawala. Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Hamba akan cari lagi gadis-gadis bangsawan yang lain sampai ditemukan gadis Cakra Pancawala itu. Paman, segera urus jenazahnya. Antarkan pada keluarganya. Baik. Siapa sebenarnya pelaku kejahatan ini? Apa benar berita yang makin terdengar bahwa kematian para putri bangsawan ini
ada kaitannya dengan perkumpulan Dewi Kala. Hormat Trisanggu. Nanda harus berhati-hati. Karena Majapahit akan ditimpa masalah besar. Masalah apakah itu, Guru? Aku memperingatkan akan malapetaka yang akan menghancurkan bumi dan segala isinya. Majapahit akan menjadi pintu gerbang neraka. Hingga para siluman dan setan-setan akan keluar dan menguasai alam Marcapada. Jika Nanda Prabu gagal mengatasinya, maka bukan hanya Majapahit yang akan hancur, tapi peradaban umat manusia di muka bumi akan lenyap. Bumi akan menjadi alam siluman dan setan-setan gentayangan. Terima kasih atas nasihatnya, Risangkulu. Baiklah, aku akan lebih berhati-hati. Aku permisi. Rupanya Majapahit masih belum aman. Bahkan sekarang, rakyatku lebih terancam malapetaka yang sangat besar. Entah bagaimana caranya, aku bisa menyelamatkan rakyatku dan bumi beserta isinya. Aku hanya bisa memohon kepada pertolongan Yang Maha Kuasa. Seharusnya kau yang menjadi Yuwa Raja. Karena kecakapanmu. Lagi-lagi mimpi di siang bolong. Ampun Gusti,